Contoh yang kedua, misalnya dalam implementasi akad kerjasama atau biasa disebut dengan akad mudharabah. Satu pihak posisinya sebagai investor atau sahibul mal. Satu pihak yang lain berposisi sebagai mudharib, pelaku usaha atau pengelola dana investasi. Di dalam akad mudharabah disyariatkan apabila adanya keuntungan yang diakibatkan dari bentuk kerjasama tersebut, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu juga harus ditanggung oleh bersama, baik oleh pemilik dana, investor, maupun oleh sahibul mudharib, yaitu pengelola dana. Ya. Jadi tidak boleh salah satu pihak menanggung kerugian pihak lain yang tidak. Oleh sebab itu, akad mudharabah merupakan jelmaan implementasi dari prinsip keadilan dalam bermuamalah. Ketika ada keuntungan, dibagi bersama sesuai kesepakatan. Ketika ada kerugian pun, dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini merupakan bentuk dari implementasi nilai-nilai keadilan dalam bermuamalah. Kemudian prinsip berikutnya adalah yaitu hendaknya dalam bermuamalah kita tidak boleh melakukan transaksi-transaksi yang dilarang. Di dalam syariat Islam terdapat setidaknya 4 jenis kegiatan transaksi yang dilarang. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah gharar, ketidakjelasan dalam akad, yang ketiga maisir, spekulasi, perjudian, dan yang keempat adalah ad-darar atau az-zulm, setiap bentuk kegiatan yang memang dapat merugikan pihak lain. Ketika seseorang dapat terhindar dari 4 jenis transaksi ini, maka bermuamalah yang dilakukannya merupakan muamalah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Namun sebaliknya, tatkala di dalam kegiatan muamalahnya ternyata terdapat salah satu unsur dari 4 tadi, boleh jadi dalam transaksinya ada riba, maka transaksi itu merupakan transaksi yang batil, transaksi yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Ya. Yang seharusnya tadi, tujuan awal kita bermuamalah adalah untuk kita beribadah, untuk kita menabung amal soleh, malah menjadi kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat bahwasanya hari ini orang-orang sudah tidak lagi memperdulikan tentang halal dan haram, maka hati-hati, karena dalam muamalah ketika seseorang terjerumus dalam kegiatan transaksi yang di dalamnya ada unsur keharaman, maka transaksi itu bukan hanya batal secara hukum, tapi berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukannya dalam bermuamalah. Kemudian prinsip berikutnya adalah prinsip maslahat. Bahwasanya dalam kegiatan bermuamalah itu betul-betul harus merealisasikan kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Dalam akad jual beli, pihak penjual diuntungkan, pihak pembeli pun diuntungkan. Tadi, dalam akad kerjasama, apabila ada ribhun, keuntungan yang didapat akibat transaksi tersebut, maka merupakan salah satu bentuk kemaslahatan. Oleh sebab itu, di dalam muamalah, maka sedapat mungkin agar muamalah itu dapat menghasilkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik fid dunya maupun fil akhirah, fil ajil wal ajil. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip at-taysir, al-mabda at-taysir, bahwasanya dalam bermuamalah itu hendaklah kita mempermudah, memberikan kemudahan. Contohnya, di dalam akad hutang piutang, transaksi hutang piutang, apabila pihak debitur atau orang yang berhutang
belum sanggup untuk menunaikan kewajibannya, untuk dia membayar hutangnya, maka hendaklah kita berikan kemudahan. Memberikan kemudahan merupakan bentuk aplikasi dari prinsip at-taisir, prinsip kemudahan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah." Apabila orang yang berhutang, pihak debitur, belum sanggup untuk membayar hutangnya, menunaikan kewajibannya, maka kata Allah, fanaziratun ila maisarah. Hendaklah diberikan kemudahan. Diberikan kemudahan oleh pihak kreditur yang memberikan piutang. Wa antasaddaqu khairul lakum, kata Allah. Bahkan tatkala pihak debitur tadi sudah dinyatakan tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya, mungkin oleh pengadilan dinyatakan pailit, tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya, menunaikan kewajibannya, maka Allah mengatakan, wa antasaddaqu, bersedekahkanlah, disedekahkanlah. Ini menunjukkan bahwasanya sangat luar biasa, bahwasanya muamalah di dalam Islam bukan hanya tujuannya untuk mencari keuntungan, tetapi juga muamalah di dalam Islam adalah salah satu instrumen untuk kita taqarrub ilallah, untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menabung amal soleh. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita dalam artian mahdoh seperti sholat, saum, haji, yang memang terbatasi oleh uang dan waktu. Tapi kalau kita dengan muamalah yang diniatkan betul-betul untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, ada unsur sosialnya juga, maka insya Allah apa yang dilakukan akan memiliki manfaat baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya muamalah salah satu ajang untuk kita menabung amal soleh dan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.